Awalnya, aku tidak pernah percaya dengan cerita-cerita mistis di gunung. Setiap kali mendengar orang berkata bahwa sebuah gunung dijaga oleh makhluk gaib, aku selalu menganggap itu hanya mitos yang dibuat untuk menakut-nakuti pendaki. Sampai akhirnya, aku sendiri mengalami sesuatu yang tidak pernah bisa aku jelaskan sampai hari ini. Kejadian itu terjadi ketika aku mendaki Gunung Slamet beberapa tahun yang lalu. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani kembali ke gunung tersebut. Awal perjalanan. Waktu itu, sekitar tahun ke-2019. Aku dan 3 temanku merencanakan pendakian ke Gunung Slamet melalui jalur Bambangan. Kami sudah beberapa kali mendaki gunung sebelumnya. Jadi, perjalanan ini terasa seperti petualangan biasa bagi kami. Kami berangkat pagi-pagi sekali dari kota. Perjalanan menuju desa Bambangan memakan waktu cukup lama karena jalannya berkelok dan naik turun melewati perbukitan. Saat akhirnya sampai di desa, udara terasa sangat dingin. Kabut tipis menutupi sebagian rumah warga dan pepohonan di sekitar desa. Aku masih ingat suasana pagi itu terasa sangat tenang. Tapi entah kenapa juga terasa sedikit aneh. Seolah-olah desa itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Sebelum mulai mendaki, kami berhenti di sebuah warung kecil dekat pos pendakian. Kami membeli beberapa makanan ringan dan minuman. Pemilik warung itu seorang bapak tua yang terlihat sangat pendiam. Ia memperhatikan kami cukup lama saat kami menyiapkan tas carrier. Lalu tiba-tiba ia berkata pelan, "Kalau nanti sudah masuk hutan, jangan berkata sembarangan." Aku sempat tertawa kecil mendengarnya. Aku pikir itu hanya cerita yang biasa diberikan kepada pendaki baru. Namun bapak itu tidak tersenyum sama sekali. Ia hanya menatap kami dengan wajah serius. "Dan kalau kalian mendengar sesuatu di malam hari, jangan keluar dari tenda." Saat itu, aku masih tidak terlalu memikirkan kata-katanya. Aku bahkan hampir melupakan peringatan itu ketika kami mulai berjalan memasuki jalur pendakian. Perjalanan awal terasa sangat menyenangkan. Hutan Gunung Slamet terlihat sangat indah. Pepohonan tinggi menjulang di kanan kiri jalur. Udara terasa segar dan dingin. Suara burung dan serangga terdengar di mana-mana. Kami berjalan sambil bercanda dan mengambil beberapa foto. Namun semakin lama kami mendaki, suasana hutan mulai berubah. Kabut mulai turun perlahan. Pepohonan terlihat semakin rapat. Dan anehnya, suara-suara hutan mulai menghilang. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa kali, aku merasa seperti sedang diperhatikan oleh seseorang dari dalam hutan. Tapi setiap kali aku menoleh ke arah pepohonan, tidak ada siapa-siapa di sana. Semakin tinggi kami mendaki, perasaan tidak nyaman itu semakin terasa. Aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir mungkin itu hanya perasaanku saja. Namun salah satu temanku juga mengatakan hal yang sama. Ia merasa seperti ada seseorang yang mengikuti kami dari belakang. Kami sempat berhenti dan melihat ke arah jalur yang sudah kami lewati. Namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang perlahan bergerak di antara pepohonan. Menjelang malam kami menemukan tempat datar untuk mendirikan tenda. Kami mendirikan 2 tenda kecil di tengah hutan. Udara malam di Gunung Slamet terasa jauh lebih dingin dari yang kami bayangkan. Kabut semakin tebal, bahkan jarak pandang kami hanya beberapa meter saja. Kami menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh. Namun, malam itu terasa sangat aneh. Hutan menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara burung malam, tidak ada suara serangga, seolah-olah seluruh hutan tiba-tiba menjadi kosong. Sekitar jam 1 malam, kami semua akhirnya tidur. Aku terbangun tiba-tiba. Aku tidak tahu kenapa, namun ada sesuatu yang membuatku terbangun. Lalu aku mendengarnya. Suara langkah kaki. Langkah itu terdengar sangat berat, dan langkah itu berjalan perlahan, mengitari tenda kami. Aku langsung teringat peringatan bapak tua di warung tadi pagi. Jangan keluar dari tenda. Namun rasa penasaran membuatku perlahan membuka sedikit resleting tenda. Udara malam yang sangat dingin langsung masuk ke dalam. Aku melihat ke arah hutan yang gelap. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun beberapa detik kemudian aku melihat sesuatu berdiri di antara pepohonan. Di kejauhan
Aku melihat sebuah sosok yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus dan panjang, rambutnya terlihat panjang menjuntai. Sosok itu berdiri diam tanpa bergerak. Namun, yang paling membuatku merinding adalah matanya. Matanya terlihat samar menyala di tengah kegelapan. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa kaku. Aku mencoba membangunkan temanku yang tidur di sampingku. Dengan suara pelan, aku berkata, "Ada sesuatu di luar." Ketika temanku melihat keluar, wajahnya langsung pucat. Sosok itu kini berdiri jauh lebih dekat. Aku tidak melihat sosok itu berjalan, namun jaraknya semakin dekat. Seolah-olah ia meluncur perlahan di antara kabut. Udara terasa semakin dingin. Hutan menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara apapun. Sosok itu hanya berdiri, menatap ke arah tenda kami. Beberapa menit terasa sangat lama. Kami tidak berani keluar. Kami hanya bisa diam dan berharap sosok itu pergi. Perlahan, sosok itu mulai mundur ke arah hutan. Kabut menelan tubuhnya sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, sosok itu benar-benar menghilang. Tidak ada yang berani tidur lagi malam itu. Kami hanya menunggu sampai pagi. Begitu matahari mulai muncul, kami langsung membereskan tenda. Tanpa banyak bicara, kami memutuskan turun dari gunung. Tidak ada yang ingin melanjutkan pendakian. Ketika kami sampai di desa, aku menceritakan kejadian itu kepada seorang warga tua. Ia hanya menatapku cukup lama. Lalu ia berkata pelan, "Kalian beruntung masih bisa turun." Aku bertanya kenapa. Lalu ia berkata, "Sosok yang kalian lihat itu adalah penjaga Gunung Slamet. Sampai sekarang, aku masih tidak tahu apa yang sebenarnya aku lihat malam itu. Namun, satu hal yang pasti, sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi berani mendaki Gunung Slamet. Dan setiap kali aku mendengar seseorang ingin mendaki gunung itu, aku selalu teringat satu hal. Mungkin, tidak semua yang tinggal di gunung itu adalah manusia." Setelah kejadian itu, kami semua mencoba menjalani kehidupan seperti biasa. Aku kembali bekerja seperti biasa. Namun ada satu hal yang tidak bisa hilang dari pikiranku. Setiap malam ketika aku mencoba tidur, bayangan sosok tinggi di tengah hutan itu selalu muncul di kepalaku. Matanya, tatapannya, aku masih ingat dengan sangat jelas bagaimana sosok itu berdiri diam di antara kabut, seolah-olah ia benar-benar sedang memperhatikan kami. Beberapa hari setelah pendakian itu, aku bertemu lagi dengan salah satu temanku yang ikut dalam perjalanan tersebut. Kami berbicara tentang kejadian di Gunung Slamet malam itu. Awalnya, kami mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya ilusi karena kabut dan kelelahan. Namun ketika kami mencoba mengingat kembali kejadian itu, ada satu hal yang membuat kami merinding. Kami berdua melihat sosok yang sama, dengan bentuk yang sama, dengan mata yang sama, dan berdiri di tempat yang sama. Artinya, itu bukan hanya perasaan atau bayangan. Beberapa minggu setelah pendakian itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara seperti langkah kaki di luar rumah. Awalnya, aku mengira itu hanya tetangga yang lewat. Namun suara langkah itu terdengar sangat berat, dan suara itu berhenti tepat di depan rumahku. Aku mencoba melihat keluar melalui jendela, namun di luar sangat gelap. Tidak ada siapapun di sana. Aku mencoba menenangkan diri dan kembali tidur. Namun sejak malam itu, aku sering merasa seperti sedang diperhatikan. Kadang-kadang, ketika berjalan sendirian di malam hari, aku merasa ada sesuatu yang berjalan di belakangku. Namun, setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku kembali melewati daerah Gunung Slamet karena pekerjaan. Aku tidak berniat mendaki lagi. Aku hanya melewati desa Bambangan dengan mobil. Saat melewati desa itu, aku melihat warung kecil tempat kami berhenti dulu. Warung itu masih ada, dan bapak tua yang dulu memperingatkan kami masih duduk di sana. Aku berhenti sebentar dan menghampirinya. Ia menatapku cukup lama sebelum berkata, "Kamu masih mengingatnya kan?" Aku tidak menjawab, namun ia seolah sudah tahu jawabannya.
Lalu ia berkata pelan, "Tidak semua orang yang melihat penjaga gunung bisa pulang dengan tenang." Aku langsung merinding mendengar kata-katanya. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, bapak itu menambahkan satu kalimat lagi. Kalimat yang sampai sekarang masih teringat di kepalaku. "Kadang, mereka hanya ingin memastikan kamu tidak kembali lagi." Sejak hari itu, aku benar-benar tidak pernah lagi mendaki Gunung Slamet. Bahkan setiap kali melihat foto gunung itu di internet, aku masih merasakan perasaan yang sama seperti malam itu. Perasaan seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya, apakah sosok yang kami lihat malam itu benar-benar penjaga Gunung Slamet atau mungkin sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari itu?